Dedemit adalah salah satu makhluk halus yang populer dalam cerita rakyat Indonesia. Seringkali digambarkan sebagai sosok jahat, mengganggu manusia. Makhluk ini biasanya dikaitkan dengan roh-roh jahat atau jin-jin yang telah hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Dan untuk memulai cerita-cerita Demit, inilah awal perjalanan kisah ini. Di sebuah kampung terpencil yang dikelilingi hutan lebat, kehidupan penduduknya berjalan dengan damai. Namun, kedamaian itu mulai terganggu ketika kejadian aneh mulai terjadi. Pada suatu malam yang gelap, suara tangisan seorang wanita terdengar dari arah hutan, diikuti oleh tawa yang mengerikan. Penduduk kampung yang mendengarnya merasa takut, tetapi tidak ada yang berani menyelidikinya. Keanehan semakin menjadi-jadi ketika beberapa hewan peliharaan warga mulai menghilang secara misterius. Hingga di suatu pagi, seorang petani tercengang ketika melihat isi kandang hewan peliharaannya. Ada satu domba yang berada di luar kandang dan telah mati dengan tubuh yang terkoyak-koyak seperti telah dicabik. Sang petani pun heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Ia mengira ini perbuatan hewan liar. Namun, tidak ada petunjuk lebih lanjut tentang siapa dan apakah sebenarnya pelakunya. Tanpa menunggu lama, sang petani beserta istrinya pergi mengunjungi Pak Dani sebagai kepala dusun desa setempat untuk mengadukan perihal kejadian yang baru saja menimpa hewan peliharaannya. Sesampainya mereka di sana, ternyata banyak warga juga yang akan melapor kejadian-kejadian aneh yang mereka alami belakangan ini. Mereka berkata bahwa mereka mendengar suara tawa yang nyaring dan menyeramkan setiap malam. Awalnya suara itu hanya terdengar di daerah perbatasan desa menuju hutan. Namun semakin lama suara itu semakin dekat dan terdengar jelas di sekitar rumah-rumah penduduk. Mendengar hal ini, Pak Dani tak ingin terlalu cepat menyimpulkan kejadian-kejadian aneh di desanya. Terlebih aduan seorang petani tentang hewan peliharaannya yang juga mati dengan penuh luka koyakan di leher dan di area badan hewan itu. Berbekal aduan warga, siang itu juga Pak Dani bergegas menemui Uyut Unel. Dia adalah sesepuh desa di wilayah itu. Rumahnya berada tepat di antara perbatasan perkampungan dan sawah, di antara sungai dan sebuah saung rangon. Uyut Unel adalah anak langsung dari Abah Darsa, orang pertama yang membabat alas dan menjadikan perkampungan yang kini mereka tempati. Abah Darsa telah lama meninggal dan perjuangannya kini menjaga desa dilanjutkan oleh Uyut Unel. Saat ini telah sepuh. Uyut Unel tinggal di sebelah selatan desa, dekat dengan kali dan persawahan. Kesehariannya, Uyut Unel bertani dan berdagang hasil tani di pasar. Ia hidup bersama istri dan satu orang anak bernama Dahlan. Uyut Unel mempunyai 3 orang anak. Yang satu memilih bekerja dan menetap di wilayah Cikampek bersama anak dan istrinya. Yang satu lagi perempuan, menetap di wilayah Margahayu, Bandung. Hanya Dahlan yang masih tinggal bersama Uyut Unel dan ibunya. Sampurasun Uyut, sapa Pak Dani yang telah sampai di rumah Uyut Unel. Kebetulan Uyut Unel sedang berada di rumah untuk istirahat setelah pagi-pagi tadi ia berangkat ke sawah untuk mencangkul. Rampes, saha eta? Tanya Uyut Unel sambil berdiri menyambut Pak Dani. Punten Uyut, ya Dani, anak Mang Ajat, sahut Pak Dani sambil menyambut tangan Uyut Unel untuk mencium tangannya. Oh, anu kadus teh lain, sahut Uyut Unel, memastikan Pak Dani adalah kepala dusun di desa tersebut. Leres Uyut, sahut Pak Dani. Nya, mangga tujang calik ka dieu, balas Uyut Unel sambil mengajak Pak Dani untuk duduk di amben yang berada tepat di depan jendela di samping pintu rumah utama Uyut. Aya naon jang kadus? Tanya Uyut Unel begitu kopi sudah tersedia di amben tempat mereka duduk. Kieu Uyut, hampura pisan, abdi ka dieu lantaran aya laporan wargi aya domba salah satu wargi nu maot kacabik-cabik. Tapi duka saha nu berbuat kitu. Jeung deui loba warga nu ngadenge suara ceurik jeung jejeritan di leuweung.
Sahut Padani menjelaskan tentang kejadian akhir-akhir ini di perbatasan hutan di sebelah utara desa itu. "Ah, mannya Jang. Ah, yang bener Pak," kata Uyut. "Bener Yut, ABG bingung, tapi gak berani buat memastikannya. Saya takut itu adalah ulahnya." Kemudian Padani terdiam seperti ragu meneruskan ceritanya. Uyut Unel nampak gelisah. Ia tahu betul bahwa hal ini akan terjadi, namun ia tak mengira akan secepat ini. "Geus kieu wae, isukan Uyut kaditu, mastikeun bahwa eta teh saha." Uyut Unel berjanji bahwa besok ia akan datang ke perbatasan hutan untuk memastikan apa yang terjadi di sana. "Nyi Likur." Terdengar suara Uyut Unel menyebut nama itu, yang membuat Padani yang mendengarnya bergidik ngeri. Tak lama Padani berpamitan untuk pulang. Ia masih merinding tentang nama yang disebutkan oleh Uyut Unel, Nyi Likur. Sebuah nama yang selalu diceritakan oleh orang tuanya tentang Nyi Likur yang sempat meneror desa kala itu. Nyi Likur adalah sosok demit penunggu hutan sebelum dibabat oleh Abah Darsa, yang kemudian ia tersingkir ke utara desa di sisa hutan yang dibabat. Namun, kala desa masih ditempati oleh beberapa keluarga, Nyi Likur sempat kembali dan meneror desa. Namun, hal itu dapat dikendalikan dengan mudah oleh Abah Darsa hingga kini, di mana desa sudah mulai ramai oleh para pendatang dan sudah banyak rumah-rumah dan persawahan-persawahan berderet dari selatan ke utara. Bahkan perbatasan hutan kini sudah menjorok lebih masuk dari awalnya. Wilayah hutan hanya tinggal sedikit tersisa dari perkampungan mengarah ke perbukitan. Pak Dani bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia sudah ditunggu oleh Pak Wawan yang melaporkan bahwa semua ayamnya mati mendadak. Ia tidak tahu apa penyebabnya, namun 13 ekor ayamnya mati di kandang saat ia mau memberinya makan. Pagi hari ia masih melihat ayam-ayam itu baik-baik saja. Namun siang harinya saat ia dan istrinya pulang dari sawah, terlihat ayam-ayam itu sudah mati membiru dan mengeluarkan lendir berwarna hitam dan berbau busuk menyengat keluar dari paruh dan matanya. Pak Dani mengangguk seolah mengerti hal tersebut. Melihat gelagat Pak Dani membuat Pak Wawan mengucapkan nama Nyi Likur sambil menatap Pak Dani. Tanpa ada kata yang keluar dari mulut Pak Dani, ia hanya mengangguk sambil menatap Pak Wawan. Seketika itu pula Pak Wawan lemas. Rasa khawatir seketika meneruak di benaknya. "Sudah, Pak Wawan pulang saja. Tolong bantu saya sampaikan kepada warga yang masih berada di sawah, agar mulai sekarang tidak ada yang masih berada di luar ketika maghrib mulai tiba. Dan untuk sementara jangan ada warga yang diizinkan berada di sekitaran hutan apapun alasannya." Pak Wawan mengangguk tanda mengerti. Lalu ia bergegas menyampaikan kepada warga perihal pesan dari Pak Dani tadi. Pada malam harinya, di belakang rumah salah satu warga terdengar suara gaduh. Istri dari pemilik rumah terbangun. Lalu ia membangunkan suaminya, Mang Karsa namanya. Setelah bangun, Mang Karsa kaget. Ia mengira ada orang yang akan maling hewan peliharaannya. Tanpa banyak basa-basi, Mang Karsa turun dari ranjangnya, mengambil golok yang ada di dapur, lalu keluar melalui pintu belakang rumah untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mang Karsa mengendap-endap pergi ke arah kandang di halaman belakang. Ia mengintip di kandang kambingnya dan melihat 2 kambingnya telah mati dengan isi perut yang terurai. Mang Karsa kaget melihat hewan peliharaannya itu mati. Kemudian ia mendengar suara aneh di belakang kandangnya. Penasaran, ia mengintip di belakang kandang. Terlihat jelas sosok berbaju putih panjang sedang mencabik-cabik kambingnya. Kaget melihat hal itu, ia lantas berteriak, "Hei, saha maneh? Kernaon maneh didinya?" Sosok itu kemudian terdiam, lalu mengangkat wajahnya perlahan menatap Mang Karsa. Sosok perempuan berwajah pucat menyerupai nenek-nenek dengan mata berwarna hitam legam seketika menoleh ke arah pria itu. Ia bangkit perlahan, kemudian melayang perlahan mendekati Mang Karsa. Mang Karsa tak bisa berbuat apa-apa. Ia kaget melihat sosok itu yang semakin mendekat, melayang di atas kepalanya. Lalu tak lama kemudian sosok itu tertawa cekikikan, memecahkan syok Mang Karsa.
Suaranya begitu nyaring, menakutkan, membuat Mangkarsa berteriak ketakutan lalu masuk ke dalam rumah. Astagfirullah, naon eta Pak? Istri Mangkarsa menghampiri. Mangkarsa sibuk mengunci pintu dapur dengan tangan dan badan yang gemetar hebat. Suara tawa itu masih terdengar di sekitar rumah Mangkarsa, seperti berputar-putar di atas rumah Mangkarsa. Mangkarsa dan istri menghampiri dua anaknya yang berada di kamar. Saking takutnya, mereka berpelukan, berdoa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya. Anak terakhir Mangkarsa menangis mendengar suara tawa makhluk itu, sampai akhirnya suara itu pun menghilang dan tak terdengar lagi. Geus eueuh, kata Mangkarsa menenangkan anak dan istrinya. Namun saat istrinya melihat ke arah ventilasi udara di atas rumahnya, terlihat wajah nenek-nenek itu menyeringai menatap mereka. Istri Mangkarsa menjerit histeris lalu pingsan. Mangkarsa yang panik berteriak meminta tolong dari dalam rumahnya, dan sosok itu pun masih mengintip sambil terkekeh di atas ventilasi udara rumah itu. Jeritan anak-anak Mangkarsa yang ketakutan tak terbendung lagi. Mangkarsa geram, lalu ia berteriak, "Mantok sia, tong ngeganggu!" Teriak Mangkarsa sambil berupaya melempar-lempar sesuatu ke arah sosok itu yang masih saja berada di sana. Tak lama terdengar suara gedoran pintu dari luar, diiringi teriakan warga memanggil-manggil Mangkarsa. "Mangkarsa, Mang!" "Duk duk duk duk." "Kunaon, Mang?" Mendengar suara itu, Mangkarsa bergegas mengajak anak-anak dan menggendong istrinya keluar kamar. Sesaat sebelum keluar, Mangkarsa sempat menoleh ke arah ventilasi udara di atas di mana sosok itu berada, dan sosok itu masih menyeringai menatap mereka keluar kamar. Pintu pun dibuka, terlihat Pak Dani dan warga lain berada di depan rumah. "Pak Dani, tolong saya, izinkan saya dan keluarga saya menginap di rumah Pak Dani." "Saya nggak berani Pak, ada sosok nenek-nenek." Rengek Mangkarsa memohon kepada Pak Dani agar diselamatkan. "Sabar Pak, sabar, tenang dulu. Ada apa sebenarnya?" Pak Dani dan beberapa warga masuk ke rumah Mangkarsa untuk mendengarkan ceritanya. Sebagian masih di luar sambil melihat dan mendengarkan cerita Mangkarsa melalui jendela. Namun sebelum cerita itu tuntas, dari atas rumah Mangkarsa terdengar suara tertawa melengking, yang kemudian terlihat sosok putih melayang melewati halaman depan rumah Mangkarsa. Sontak hal itu membuat para warga yang berada di luar berhamburan masuk ke dalam rumah karena ketakutan. Astagfirullahaladzim, semua warga panik di dalam rumah Mangkarsa. "Naon eta Mang?" tanya salah seorang warga. "Alah bener berarti ieu mah. Astagfirullahaladzim, bener ieu mah. Nyilikur. Alah sia. Ya Allah kumaha ieu?" saut seorang warga. "Tenang bapak-bapak, saya sudah bertemu dengan Uyut Unel tadi siang. Mudah-mudahan Uyut Unel bisa bantu kita," ujar Pak Dani menenangkan warga yang nampak kalut ketakutan. Tak berapa lama terdengar teriakan warga meminta tolong. Sepertinya diteror oleh makhluk itu juga. Para warga yang berkumpul di rumah Mangkarsa tak ada yang berani menghampiri. Mereka hanya berdiam di rumah Mangkarsa dengan rasa ketakutan dan khawatir akan keadaan keluarga mereka di rumah. Tak lama terdengar suara 3 orang perempuan berteriak-teriak berhamburan masuk ke pelataran rumah Mangkarsa sambil tergopoh-gopoh berlari menuju rumah Mangkarsa. Satu orang perempuan membawa anaknya yang masih bayi. Dengan sigap, beberapa warga yang ada di dalam rumah Mangkarsa lari keluar, menolong dan membawanya masuk ke dalam rumah Mangkarsa. Dia adalah Sri, Rani, dan Omoh, yang ternyata istri dari beberapa warga yang ada di rumah Mangkarsa kala itu. Saat keadaan mulai tenang, bergantian 3 orang perempuan itu bercerita. Dimulai dari Sri. Ia mendengar suara nyinden dari arah atas rumahnya saat suaminya pergi melihat keadaan Mangkarsa. Sri ketakutan lalu memeluk anaknya yang masih bayi yang sedari tadi menangis. Sri panik suaminya tak kunjung pulang. Saat ia bangun dan berada di ruang tengah, ia mendengar suara nenek-nenek yang lirih berkata, "Kadieu bawa incu aing kadieu, meh repeh gelis." Sri panik. Ia melihat ke segala penjuru rumah namun tak ada siapa-siapa. Sri semakin ketakutan. Ia berharap suaminya lekas pulang. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran sebisanya dengan tetap berusaha menenangkan bayinya. Sesekali Sri mengintip ke arah jendela.
membuka tirainya dan melihat ke halaman rumah, berharap suaminya lekas pulang. Dengan tubuh gemetar, Sri masih terus mengintip ke arah luar melalui jendela dengan sedikit menggeser hordengnya. Namun apes bagi Sri, saat kesekian kalinya ia mengintip keluar jendela, terlihat sosok nenek-nenek dengan rambut terurai dan bermata gelap menderingai menatapnya, tepat di hadapannya. Sri menjerit panik, ia berlari ke arah dapur dan tanpa berpikir panjang, ia keluar melalui jalan dapur ke rumah Rani. Sri menggedor dengan panik, anaknya pun masih nangis. Rani membuka pintu belakang, ia melihat Sri menangis minta tolong. Namun di saat yang bersamaan, Rani mendengar suara cekikikan dari arah rumah Sri. Suara tertawa melengking yang sesekali bergumam, "Kadia geura incu, kadia." Rani dan Sri panik, ia bergegas membawa Sri masuk ke dalam rumah dan menutup rapat pintu belakang. Tanpa pikir panjang, Rani mengajak Sri untuk pergi lewat pintu depan dan langsung ke rumah Mangkarsa yang jaraknya melewati 3 rumah dari rumah Rani. Suara itu sudah tak terdengar lagi. Rani bergegas mengajak Sri agar pergi ke rumah Mangkarsa. Berbekal lampu damar, Rani membantu Sri yang masih terisak untuk bangun dan segera meninggalkan tempat itu. Rani tergopoh-gopoh membantu Sri sesaat setelah ia mengunci rumahnya dengan slot kayu. Sesaat setelah melewati pekarangan rumahnya, menuju jalan yang ada di hadapannya, ia mendengar jeritan Biomo yang keluar dari rumahnya, berlari ke arah Sri dan Rani. "Rani, Sri, hayu buru lompat, hayu jurig," teriak Biomo yang akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah Mangkarsa, tempat di mana para lelaki berkumpul. Kali ini giliran Biomo bercerita. Ketika ia mendengar jeritan Sri, ia terbangun dari tidurnya. Ia heran, suaminya tak ada di kamar. Ia mencari ke segala penjuru rumah, namun suaminya tak ada di sana. Kemudian, ia memutuskan untuk melihat kondisi Sri di rumahnya yang tadi terdengar histeris. Kebetulan rumah Sri di sebelah rumah Biomo, hanya terharang halaman dan beberapa pagar yang terbuat dari pohon-pohon kecil dan sebuah pohon jambu batu di sebelahnya. Biomo keluar bermodalkan lampu obor melintasi pohon jambu. Namun sebelum ia melewati pohon itu, ada suara dari atas pohon itu. "Areka mana omoh, geus peuting." Suara itu berat seperti suara nenek-nenek, yang kemudian diakhiri dengan suara tertawa cekikikan yang melengking. Biomo terperanjat melihat sosok di atas pohon jambu. Sosok itu duduk di atas salah satu dahan dan menyeringai ke arah Biomo. Ia kaget, lalu ia berteriak menjerit dan berlari ke arah jalan, lalu melihat Rani dan Sri berlari, yang kemudian ia ikut menyusul. "Alah sia, kumaha ieu Pak Dani?" tanya salah seorang warga kepada Pak Dani setelah mendengarkan cerita Sri, Rani dan Biomo. Anak Sri kini telah tenang, ia kembali tidur digendong ayahnya. Nampak Sri dan Biomo masih syok atas kejadian itu. Pak Dani menghela napas panjang. Ia melihat jam dan waktu masih pukul 2 malam. Dan tiba-tiba suara itu kembali. Suara cekikikan dari sosok nenek-nenek itu. Sontak seisi rumah panik. Semua ketakutan. Anak Sri kembali menangis. Pak Dani berusaha menenangkan warga yang panik. Ia meminta agar tidak panik dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bersama-sama Pak Dani memimpin pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Pintu ditutup, jendela-jendela semua ditutup rapat dengan hordeng. Namun suara itu masih terdengar. Lantunan ayat-ayat suci pun masih dikumandangkan. Tak lama, sekitar pukul 4 pagi, suara itu pun sudah menghilang. Tergantikan lantunan-lantunan sholawat menjelang subuh di masjid-masjid desa-desa sebelah. Para warga yang berkumpul di rumah Mangkarsa pun mulai tenang. Beberapa dari mereka nampak lelah, dan para perempuan-perempuan terpaksa tidur menginap di rumah Mangkarsa. Yang laki-laki sebagian berjaga dan sebagian ikut Pak Dani menuju musola di kampung untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Sore harinya warga mulai resah, takut sosok Nyi Likur kembali meneror warga. Mereka memutuskan untuk menginap beramai-ramai di posyandu setempat. Tempatnya agak luas dan cukup untuk menampung seluruh warga desa di perbatasan hutan. Semua jendela yang ada sudah ditutup dengan hordeng. Penerangan berupa damar untuk di dalam ruangan dan obor untuk di luar pun sudah disiapkan. Kebutuhan air panas dan kompor disiapkan di salah satu sudut ruangan. Dan
Warga yang laki-laki sudah menyiapkan jadwal jaga per 3 jam untuk bergantian bangun dan berjaga. Warga sudah berkumpul membawa tikar dan selimut. Sebagian malah ada yang membawa karpet musola. Sekitar jam 5 sore Pak Dani datang dengan Uyut Unel dan anaknya, Dahlan. Sambil menikmati kopi panas, Uyut Unel bercerita tentang Nyi Likur. Ia bilang Nyi Likur adalah raja demit yang suka mengganggu dan memakan darah. Dahulu kala, saat Abah Darsa membabat alas untuk membuka perkampungan baru di sini, ia berhadapan dengan Nyi Likur. Saat itu, Nyi Likur minta tumbal kepala sapi atau 3 kepala domba di setiap malam Selasa yang berbarengan dengan bulan purnama. Jika tidak, maka ia akan meminta 1 tumbal nyawa anak manusia. Namun hal itu tidak digubris oleh Abah Darsa, yang akhirnya membuat Nyi Likur marah dan menyerang Abah Darsa. Pertarungan pun tak terelakkan. Abah Darsa yang terkenal dengan kesaktiannya mampu mengalahkan Nyi Likur, yang membuat ia menyingkir ke arah bukit di hutan itu. Setelah kejadian itu, berpuluh-puluh tahun desa aman dan tentram. Tanahnya yang subur mampu menarik perhatian banyak pendatang yang akhirnya bermukim di sana. Sehingga sampai saat ini perkampungan ini pun sudah cukup ramai. Dan kisah tentang Abah Darsa melawan Nyi Likur tak terdengar lagi. Karena memang saat itu penghuni kampung ini hanya beberapa gelintir orang saja. Dan hal itu hanya diketahui oleh penduduk-penduduk awal dan anak-anak dari penduduk-penduduk awal tersebut. Namun setelah bertahun-tahun kematian Abah Darsa, sosok Nyi Likur kembali. Hari ini mulai meneror warga, membuat ketakutan warga, membuat gelisah, yang ujung-ujungnya ia akan memulai perjanjian dengan warga agar warga tak lagi diganggu. Dimulai dengan meminta sesajen, lalu tumbal ayam, domba, sapi, lalu jika tidak diberhentikan, lama-kelamaan ia akan meminta tumbal jiwa manusia. Sosok seperti itu memang penuh dengan tipu daya. Makanya jangan sekali-kali kita sebagai manusia takut apalagi percaya sama demit, ungkap Uyut Unel. Tak terasa maghrib pun tiba. Pak Dani dan sebagian warga sholat berjamaah di sana. Uyut Unel tidak ikut sholat karena kepercayaannya lain. Itu yang ia dapat dari Abah Darsa serta beberapa ilmu kanuragan warisan dari sang ayah. Setelah menjalankan kewajiban ibadah, mereka kembali berkumpul dan berbincang-bincang. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 8 malam. Suasana mulai hening, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Uyut Unel nampak merasakan sesuatu yang akhirnya membuat ia bangkit dan membuka pintu utama posyandu. Seketika angin kencang masuk menyeruak ke dalam ruangan, diiringi suara tertawa cekikikan yang membuat bulu kuduk merinding. Uyut Unel dengan langkah tuanya berjalan menuju halaman posyandu. Pak Dani dan beberapa warga mengikuti di belakangnya. Ketika suara cekikikan semakin menjauh terdengar, namun sosok nenek-nenek berambut panjang bermata hitam itu pun turun perlahan. Ia melayang dari arah rimbunan pohon rengas yang ada di halaman depan samping jalan raya posyandu itu. Kali ini tatapan sosok itu nampak terlihat tajam menatap Uyut Unel. Tak terlihat menyeringai seperti biasanya, melayang-layang di hadapan Uyut Unel. Rek naon sia. Suara yang begitu terasa mencekam membuat bulu kuduk berdiri. Geus lah tong ngaganggu-ganggu, manehnya maneh, manusanya manusia. Urus urusan masing-masing. Ulah sok saling ngaganggu, kata Uyut Unel meminta kepada Nyi Likur, sosok yang melayang tepat di hadapannya. Tong pipilueun atau maneh paeh. Sosok itu mengancam Uyut Unel. Lalu secara tiba-tiba Uyut Unel melayang dicengkram dengan cekikan yang sangat kuat oleh Nyi Likur. Uyut Unel terangkat sampai 1 meter. Uyut Unel nampak tak mampu lagi berbuat apa-apa. Lalu secara tiba-tiba dari belakang kerumunan warga, Dahlan, anaknya Uyut Unel, melemparkan garam dan pasir berwarna jingga ke arah Nyi Likur. Nyi Likur berteriak kesakitan, meraung, menggema di langit desa. Uyut Unel terpental ke tanah begitu kencangnya. Nyi Likur terbang menjauh, namun Dahlan tak tinggal diam. Ia melempar Nyi Likur dengan tali yang menyala-nyala keemasan. Tali itu melilit tubuh Nyi Likur, membuat ia tak bisa bergerak. Ia melayang-layang di antara kesakitannya. Dahlan menarik dengan kuat tali itu agar Nyi Likur tak bisa kabur. Uyut Unel kembali bangkit.
ia menggenggam beberapa kerikil di tangannya, lalu membacakan mantra pada batu-batu tersebut dan melemparkannya kepada Nyi Likur. Seketika raungan Nyi Likur semakin keras. Ia nampak kesakitan. Lalu seketika angin kencang datang menghempaskan Uyut Unel dan beberapa warga di belakangnya. Uyut Unel terpental jauh ke arah kerumunan warga. Dahlan sudah tidak sanggup lagi menahan Nyi Likur dengan talinya, dan tiba-tiba tali itu berbalik, mencengkram Dahlan dan melemparkannya begitu jauh. Dibantingnya Dahlan menuju tanah. Buk! Dahlan tersungkur dan nampak tak bergerak lagi. Nyi Likur benar-benar marah. Matanya yang hitam kini menjadi merah menyala. Di podaran sia kabeh ku aing, suaranya menggema melengking, membuat warga ketakutan. Nyi Likur melayang menghampiri Uyut Unel yang masih terkapar akibat dilempar begitu kerasnya. Nyi Likur mencekik Uyut Unel, lalu perlahan membawanya melayang. "Paeh sia," kata Nyi Likur sambil cekikikan puas. "Maneh nu paeh," sahut Uyut Unel, yang seketika ada sosok bayangan yang melesat menabrak Nyi Likur hingga ia terpental dan melepaskan Uyut Unel. Raungan menggema di desa itu, raungan seperti harimau Jawa yang begitu kuat memekakan telinga. Terlihat Uyut Unel sudah berada di punggung harimau Jawa yang begitu besar. Harimau berwarna putih belang hitam dan harimau Jawa besar dengan warna jingga keemasan terlihat di sampingnya. Harimau itu sungguh terlihat sangat besar, tingginya mencapai genteng posyandu. Mereka meraung menatap tajam ke arah Nyi Likur. Nyi Likur terkekeh, ia melayang kembali mendekat. Lalu ia mengangkat dan membanting harimau putih hanya dengan telunjuknya. Harimau putih meraung kesakitan. Lalu dengan secepat kilat, harimau berwarna jingga emas melesat ke arah Nyi Likur dan seketika berubah menjadi sosok manusia besar dan tinggi memakai baju pasukan kerajaan, mencekik dan membanting Nyi Likur dengan satu genggaman kuatnya. Tak dilepaskan, laki-laki prajurit jelmaan harimau itu meremas Nyi Likur oleh tangan kanannya. Nyi Likur tampak tak berdaya. Ia nampak kecil di genggaman prajurit itu. Harimau berwarna jingga keemasan itu kini berubah menjadi prajurit besar dan tinggi, seperti raksasa setinggi mencapai rumah 3 lantai. Diremasnya tubuh Nyi Likur dalam genggaman. Kemudian harimau putih melompat secepat kilat menerjang kepala Nyi Likur hingga terputus. Teriakan Nyi Likur malam itu mengakhiri riwayatnya. Uyut Unel menghampiri Dahlan yang masih terbujur tak berdaya. Terlihat Dahlan masih hidup, hanya saja ia tak mampu lagi untuk bangun. Beberapa bagian tubuhnya memar dan tulangnya patah. Uyut Unel menggendong Dahlan dan menyerahkannya kepada Pak Dhani untuk dirawat. Uyut Unel berpesan jika kelak terjadi sesuatu lagi di desa ini, maka Pak Dhani bisa memanggil Dahlan untuk mengatasinya. Karena setelah hari ini Uyut tidak akan kembali, karena ia tahu sudah saatnya ia pergi. Dahlan tergopoh-gopoh berupaya bangun, namun ia tak sanggup. Sambil didudukkan oleh Pak Dhani, ia dihampiri oleh Uyut Unel. "Dahlan, kini Bapak harus pamit, bukan pulang, bukan juga berpulang. Sudah saatnya Bapak moksa, bergabung dengan yang lain untuk memenuhi perjanjiannya. Bapak akan pergi dan bergabung di Leweng Sancang. Kamu tidak usah mencari Bapak karena gak akan ketemu jasadnya dan kuburannya. Tunggu saja. Yang jelas Bapak akan kembali pada anak pertama laki-laki atau cucu pertama laki-laki." Uyut Unel tersenyum, lalu ia berjalan ke arah 2 pendekar tinggi itu. Berlari bersama, kemudian terlihat mereka bertiga berubah menjadi harimau yang besar dan masuk ke dalam hutan, menghilang di telan kegelapan. Namun raungannya masih terdengar seantero desa di malam itu. Dahlan dirawat selama 3 hari di puskesmas desa tetangga. Ia menyampaikan pada ibunya tentang apa yang terjadi kepada bapaknya, Uyut Unel. Ibunya hanya tersenyum seolah ia telah mengetahui hal itu akan terjadi. Kini desa itu kembali aman. Teror bisa diredam sedini mungkin sebelum menimbulkan korban jiwa. Walaupun kampung tersebut kini aman, warga masih merasa waspada. Mereka percaya bahwa mungkin saja ada demit-demit lain yang bisa kembali kapan saja jika ada yang tidak menghormati roh-roh yang ada di sekitar mereka. Cerita tentang pertarungan Nyi Likur dengan Uyut Unel dan 3 ekor harimau yang menuju Leweng Sancang itu tetap dikenang sebagai peringatan agar tidak meremehkan dunia gaib yang berada di luar jangkauan mereka. Pak Dhani dan warga bisa hidup dengan tentram kembali. Tanah yang subur
hewan peliharaan yang sehat, dan hutan kini sudah berganti menjadi sawah dan sedikit areal pemakaman warga sekitar. Selesai.